Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Di pertemuan ini kita membahas materi baru, pembahasan baru dari pelajaran usul fiqih, fan usul fiqih, yaitu pembahasan mujmal. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang an-nasakh, nasikh dan mansukh. Sekarang masuk ke pembahasan al-mujmal. Sebagai pengantar, bahwasanya seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwasanya Al-Quran tidak semuanya rinci. Benar bahwasanya dasar hukum agama Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Namun dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, dari ayat-ayat Al-Quran terdapat firman-firman Allah yang mana firman tersebut itu sifatnya masih mujmal. Mujmal artinya adalah global gitu, tidak rinci. Seperti hanya di dalam Al-Quran kita menemukan perintah sholat, wa aqimus sholah. Kita juga menemukan perintah zakat, wa atuz zakah. Perintah puasa, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Namun dari perintah-perintah ibadah tersebut, perinciannya, praktiknya kita tidak menemukan bagaimana caranya melaksanakannya. Kita tidak menemukan di dalam Al-Quran. Nah, maka ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang seperti itu disebut mujmal atau umum. Ya. Itu mujmal atau global, masih butuh penjelasan. Nah, kalimat yang masih global itu disebut mujmal. Adapun kalimat yang menjelaskan, ini bisa jadi kalimat penjelas itu ada dari Al-Quran sendiri. Misal ada ayat Al-Quran yang, atau ada kalimat dalam Al-Quran yang mujmal, global, bisa jadi nanti setelah kalimat itu datang kalimat penjelasnya. Bisa jadi kalimat penjelasnya atau penjelasannya itu tidak ada dalam Al-Quran, namun dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Kalimat penjelas adalah mubayyin. Sesuatu yang menjelaskan itu namanya mubayyin atau bayan. Ya. Al-mabahatsu as-sadisu, pembahasan yang ke-6. Fil mujmali, dalam fil mujmali, dalam bab mujmal, artinya global. Pembahasan yang ke-6, fil mujmali, dalam bab mujmal atau global, atau kalimat yang mujmal, bab mujmal atau global. Jadi tadi pengertian mujmal adalah sesuatu yang membutuhkan, atau ya sesuatu yang masih membutuhkan penjelasan, itu mujmal karena sifatnya global. Sesuatu yang menjelaskan itu namanya bayan atau mubayyin. Sesuatu yang menjelaskan perkara yang asalnya itu tidak bisa difahami atau tidak dimengerti menjadi
gamblang jelas, itu namanya bayan atau mubayyin. Ma yaftaqiru, sesuatu yang membutuhkan ilal bayani, kepada penjelasan. Sesuatu yang membutuhkan penjelasan itu namanya mujmal. Kalaf zi qur'in, seperti lafaz qur', seperti lafaz qur'. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Apa firmannya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, ini di dalam ayat ini terdapat lafaz quru. Contoh mujmal di dalam ayat ini adalah quru. Quruun merupakan bentuk jamak dari qur'un. Quruun jamak dari qur'un. Ayat ini, kalimat ini itu mujmal, global, karena artinya itu tidak satu, dia mempunyai arti banyak, lebih dari satu, yaitu dua. Kalau kalian buka di kamus-kamus, nanti menemukan lafaz qur'un itu artinya suci dan haid. Suci dan haid ini apa namanya? Kalimat ini mujmal, global. Seperti hanya ya, ainun, apa itu artinya? Ainun bisa diartikan mata, bisa diartikan mata air, sumberan maksudnya, gitu. Nah, ini contoh kalimat yang mujmal, global, karena dia tidak mempunyai makna satu, maknanya banyak. Fa'in, ini diartikan ya, wal mutallaqatu, dan orang-orang yang ditalak ya tarabbasna, itu menunggu bi anfusihinna, dengan diri mereka, salah satakuru, selama 3 quru. Ini nanti saya jelaskan nanti. Selama 3 quru. 3 quru itu apa? Ini kalau Imam Syafi'i mengartikan quru itu suci. Kalau Imam Hanafi menjelaskan quru itu artinya haid. Jadi perempuan kalau minggu kemarin kan saya jelaskan bahwasanya seseorang yang ditinggal mati keluarganya, maka haidnya adalah 4 bulan 10 hari. Ini orang perempuan yang masih aktif, maksudnya masih usia haid. Nah, ketika ditinggal mati sama suaminya, dia penantiannya kan berapa? Penantiannya adalah 3 quru. Imam Syafi'i menyebutkan 3 kali sucian. Jadi misal sekarang dia dicerai dalam keadaan suci, bukan haid. Nah, ini udah dihitung 1, terus nanti setelah itu haid, terus suci lagi, itu dihitung 2, terus haid, suci lagi, itu dihitung 3. Jadi 3 kali sucian dia masa penantian, ya, dia harus menyendiri gitu untuk mengetahui kekosongan rahim dari janin. Fa innahu yahtamilu al-haidho, karena quru itu mencakup makna haid, wal athharo, dan suci. Ya, quru mencakup makna haid dan suci. Lishtirakil qur'i, karena tergabungnya makna quru bainal haidi wat tuhri, antara
haid dan suci. Antara haid dan suci. Wal bayanu dan penjelas. Wal bayanu dan bayan. Bayan itu tadi apa? Ya, penjelas, bisa disebut juga mubayyin. Wal bayanu dan penjelas. Jadi penjelas dari kalimat yang mujmal, global. Bayan itu apa bayan? Ikhrajus syai'i, mengeluarkannya sesuatu, mengeluarkan sesuatu. Bayan itu mengeluarkan sesuatu min hayyizil iskali, dari tempat yang samar, ila hayyizit tajalli, ke tempat yang jelas. Misal ya, saya menaruh sesuatu di dalam kotak misal, kamu nggak tahu isinya apa yang saya taruh. Nggak tahu kan? Ini ketika saya mengeluarkan sesuatu, saya angkat tangan saya, lalu kelihatan kan apa yang saya masukkan tadi. Nah, ini bayan namanya, penjelas. Ini sebagai perumpamaan. Nah, kamu tidak tahu isi hati saya yang pengen saya jelaskan ketika menerangkan pelajaran misalnya. Kamu nggak tahu isi pikiran saya maksudnya. Kalau seandainya saya sudah mengucapkan sesuatu, menerangkan, nah keterangan dari saya namanya bayan, karena saya mengeluarkan isi pikiran saya kepada kalian sehingga menjadi jelas. Wahwa anwaun, bayan ada beberapa macam. Wahwa anwaun, bayan ada beberapa macam. Al-awwalu, yang pertama, jadi bayan macam-macam. Ada yang berupa qaul, ucapan ini bisa qaulun nabi, berupa sabda nabi, atau qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala. Yang kedua itu bayan atau penjelas yang berupa tindakan Rasulullah SAW. Ya, yang ketiga bayan berupa surat, kitab di sini dimaksud adalah surat. Nabi Muhammad SAW memberi surat, catatan. Yang keempat adalah isyarah. Ini bayan-bayan. Nah, yang pertama bayanun bil qauli, penjelasan bayan dengan ucapan. Bayanun bil qauli, penjelasan dengan ucapan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fi shaumit tamattu'i, dalam puasa tamattu. Fi shaumit tamattu'i, dalam puasa tamattu. Jadi bagi jenisnya haji itu kan ada 3. Ada haji ifrad, ada haji qiron, ada haji tamattu. Kalau yang haji ifrad ini itu tidak ada damnya, tidak ada dam bayaran yang harus ditunaikan nanti berupa sembelihan atau puasa. Jadi kalau qiron sama ifrad ini ada damnya, karena ini lebih mudah. Ifrad itu lebih mudah, tamattu ini lebih mudah, begitu juga qiron. Jadi bagi yang melaksanakan hajinya tamattu, dia nanti ya harus puasa ketika tidak bisa membayar dam. Membayar dam itu menyembelih hewan nanti. Menyembelih kambing. Puasa tamattu. Kita tahu dalam ayat ini, wa atimul hajja wal umrata lillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha ila akhir ayat, ila akhir qouli ta'ala
Fa idza amintum faman tamatta'a. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Fa idza amintum faman tamatta'a Fa'idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hajj faman lam yajid fasiyamu. Maka orang yang tidak bisa membayar haji atau dam, dia berpuasa. Dia berpuasa. Puasanya berapa? Salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza rajatum. Puasanya adalah 3 hari di masa dia haji, di waktu dia haji, dan 7 harinya ketika dia sudah balik itu. Fasiyamu salah satu ayamin, maka puasa 3 hari fil haji dalam haji, wasab'atin dan 7 hari idza rajatum apabila kalian telah balik. Tilka asyaratun kamilah, demikian 10 hari sempurna. Terus yang kedua, bayanun bil fi'li, penjelasan dengan perbuatan. Perbuatan Nabi Muhammad SAW. Seperti hanya ya, ini tadi yang seperti saya sebutkan di awal, bahwasanya dalam Al-Quran ada aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Ini di dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa rakaat, sholat apa aja. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskannya adalah dengan praktik yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad sholat, maka itu sebagai penjelas dari firman Allah, aqimus shalah. Kabayani fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti penjelasan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifiyatas sholati, cara sholat. Kaifiyatas sholati, cara sholat, wa ghairiha, dan selainnya, dan yang lainnya seperti haji wa hajjul baita, bagaimana cara haji. Nah, itu kan masih global. Kita melihat praktek Nabi Muhammad. Nah, perbuatan Nabi Muhammad tentang haji itu adalah penjelas atau bayan dari perintah haji, tata caranya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sampai sini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.